Duduk, coba kasih salam ke kiri kanannya bilang, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Oke, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Yonatan Chandra. Saya umur 22 tahun. Masih muda ya. Tapi saya percaya, sudah punya pacar atau belum ya? Masih pendekatan. Saya baru beres sekolah pelayanan 3 tahun di Redding, California. Dan Oktober ini bakal kembali ke Amerika untuk satu tahun lagi internship di sana. Tapi hari ini saya mau ngomong tentang the gospel, tentang Injil ya. Terus mungkin karena aku anak muda, aku kadang-kadang ganti ya saya, gua, aku nggak apa-apa ya. Biasanya bahasa gaul. Oke, gue cuman pengen sebelum mulai mau pengen bagiin berapa kesaksian ya. 2 minggu yang lalu kita pergi ke Manado dan di sana kita ngelakuin ministry trip. Dan di sana gue bagiin Injil, khotbah di gereja-gereja. Tapi salah satu momen yang paling berarti untuk gue itu ketika gue pergi ke Bunaken untuk snorkeling. Dan gue sama teman-teman gereja di sana pergi snorkeling dan kita di sana ada satu bilik mandi harus sewa kayak di pantai-pantai biasa dan di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang lagi ngerumpi. Dan waktu abis mandi sambil megang baju berenang yang basah, aku ngerasa kayak dalam hati gue Tuhan bilang, Yonatan, di sini ada yang pundaknya sakit dan aku pengen kamu doain dia gitu. Langsung dalam hati gue deg-degan, aduh gimana nih ya, yang lain pada nungguin gitu, ini kan baru keluar dari tempat mandi gitu, bukan waktunya buat berdoa rasanya deh. Tapi gue inget di Manado ada yang khotbah tentang mentaati firman-Nya Tuhan. Jadi gue bilang, oke Tuhan, gue doain deh. Jadi keluar, di sini ada 3 ibu-ibu di luar bilik mandi ini, dan gue bilang, permisi ibu, di sini ada yang sakit pundaknya enggak gitu. Dan mereka pelototin gue ya, kayak bingung juga ini anak mau ngapain gitu ya. Tapi tanyain 2 kali, permisi ibu, di sini ada yang sakit pundak gak gitu. Terus ada salah satu ibu tangannya gini, pelan-pelan, saya gitu. Saya boleh gak doain ibu? Terus dia bilang, boleh. Jadi gue doain sekali, ya Bapak bersyukur Tuhan untuk ibu ini, Tuhan berdoa Tuhan untuk sakit pundaknya untuk hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana ibu rasanya? Terus ibu ini dengan muka yang begitu biasa, ya masih sama gitu. Tapi kan di dalam Alkitab kadang-kadang Yesus berdoa 2 kali kan. Jadi aku pikir aku juga boleh lah doa lebih banyak dari sekali doang. Jadi aku doain lagi, Bu boleh gak saya doain lagi? Saya doain kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Coba gerakin pundaknya gimana rasanya? Terus ibu ini dia bilang, wah baik kan gitu. Langsung ada ibu-ibu salah satu yang lebih jauh dia datang, saya doain saya jantungnya sakit gitu. Saya doain dan dia bilang terima kasih. By this time ada bapak-bapak yang lagi ngerumpi, semuanya udah nontonin gua dan nontonin saya. Ini anak ngapain ya doain-doain orang di depan kamar mandi lagi. Tapi mereka bilang, saya juga boleh didoain gak? Saya bilang, boleh. Kan ini gratis Tuhan Yesus yang bayarin gitu. Bapak sakitnya apa? Terus dia bilang, saya sakit di sini rahang saya kayak gak enak gitu. Jadi saya doain, Bapak terima kasih Tuhan untuk Bapak ini Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana Pak rasanya? Baikan gitu. Dan ada salah satu orang lagi, saya doain pundaknya. Dan waktu setelah saya doain dia bilang, wow rasanya kayak saya mau terbang gitu. Dan saya bilang, itu Roh Kudus Pak. Dan saya selalu jelasin, Bapak Ibu kalau di sini ada yang sembuh, ini bukan saya yang doain ya, ini Tuhan Yesus yang sembuhin Bapak Ibu gitu. Akhirnya saya pulang ke tempat semuanya lagi nungguin saya dan di situ pada mulai ceritain tadi tuh ada kesembuhan loh 7 orang mengalami kesembuhan gitu. Yonatan doain mereka di depan bilik kamar mandi dan di dalam hati saya juga saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, wah rasanya tuh kayak rasanya kayak saya nggak di Bunaken, rasanya kayak saya di Galilea gitu, doain orang-orang sakit gitu. Dan keesokan harinya
pendeta ini lagi cerita di gerejanya tentang apa yang terjadi pada hari itu. Dan ternyata saya baru tahu bahwa bapak-bapak itu yang mengalami kesembuhan Tuhan, yang mengalami jamahan Tuhan, mereka sedang berjudi. Aku sampai kaget, hah, lucu banget ya, mereka di tengah judinya mereka, Tuhan mau menyembuhkan mereka gitu. Saya langsung ingat, oh ya ampun, di Alkitab juga ditulis bahwa Tuhan itu dekat sama orang-orang berdosa. Oke? Jadi hari ini saya kan mau ngomong tentang living out the gospel, menghidupi Injil. Menghidupi Injil nggak berarti menghidupi Injil hanya di depan mimbar saja. Tapi menghidupi Injil berarti menghidupinya di setiap tempat yang kita pergi. Mau ke pasar kayak, mau ke mall, mau ke Bunaken, mau lagi liburan. Dan kemarin juga saya baru pergi ke luar negeri bersama orang tua saya dan saya bisa bagikan Injil di tempat-tempat turis gitu. Ada satu orang saya bilang, Pak boleh gak saya benar-benar ngerasa hati Tuhan buat Bapak, boleh gak saya bagiin berita baik gitu. Dan dia bilang boleh gitu. Jadi saya bagiin hanya 3 menit kesaksian pendek. Dan walaupun dia gak menerima Tuhan Yesus di sana, tapi dia sekarang sama saya keep in touch gitu. Dan saya benar-benar senang karena mungkin ini kedengarannya wow luar biasa. Tapi kalau saudara tahu saya, beberapa tahun yang lalu saya gak kayak gini orangnya. Saya orangnya cukup, ya kalau bagiin Injil di dalam gedung gereja silakan, oke, mari kita khotbah. Tapi kalau keluar dari gedung gereja saya langsung ketakutan. Ya ampun nanti orang mikir apa, kalau salah gimana, dan lain-lain. Dan tes. Oke. Tes 1 2. Oke, kalau pakai suara saya juga cukup kedengaran ya. Mic ini tanpa listrik nggak bisa mengeluarkan suara, betul? Ya. Seorang Kristen jika kehidupannya tidak dipenuhi kuasa, hidupnya tidak akan efektif. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 kalau kita buka bersama-sama. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ditulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Kenapa saya begitu semangat tentang Injil? Karena di dalam Alkitab ditulis bahwa Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Jika kita tidak mengerti apa artinya Injil, kehidupan kita tidak penuh dengan kuasa. Oke? Jujurnya dulu saya orang Kristen yang cukup sedih. Orang Kristen yang cukup depresi. Papa saya ada di sini, papa saya bisa tahu. Saya ketika SMA, SMP saya giat sekali pelayanan. Hampir setiap minggu pelayanan, hampir mungkin 3-4 hari dari seminggu saya pergi ke gereja untuk melakukan kegiatan gereja. Untuk rapat, untuk memimpin komsel, untuk memimpin pembelajaran Alkitab. Tapi saya begitu sedih. Kenapa? Saya melihat teman-teman saya yang Kristen, kehidupannya dengan orang-orang yang tidak Kristen sama saja. Dan yang saya dengar di gereja hanya tentang Injil masuk ke surga. Saya pikir, ya ampun Tuhan, kasihan banget hidup gue kayak sinetron ya. Jadi sengsara selama 70 tahun, nanti kalau masuk ke surga baru bahagianya. Sekarang harus bergulat dengan dosa seumur hidup gue. Kasihan banget. Terus lebih parahnya lagi, lihat teman yang gak ke gereja, kok rasanya lebih seneng ya. Bisa ke mall, bisa main-main. Teman-teman yang ke gereja semua pada stres ngurusin kegiatan gereja. Jujur, saya orang Kristen yang sedih. Saya sampai pikir di dalam hati saya sendiri, aduh,
mau bagiin Injil, sedih juga ya lihat teman gua sekarang belum kenal Tuhan Yesus, rasanya hidupnya lebih bahagia deh daripada teman-teman gua yang udah kenal Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya itu bukan karena Tuhan Yesus itu kurang baik, itu sebenarnya karena saya tidak mengerti apa sebenarnya itu Injil. Oke? Di dalam Hosea 4 ayat 6. Kebetulan saya bakal banyak ngeluarin ayat-ayat, kalau nggak mau buka nggak apa-apa ya, karena bakal banyak ayatnya. Saya memang kebetulan suka banget sama Injil. Hari ini ada Alkitab Indonesia di sini, ada Alkitab bahasa Inggris di sini. Kalau di sekolah pelayanan saya kita bilang Alkitab ini tuh kayak apa ya, makanan siang gitu. Ada yang taruh di Tupperware, ditaruh di zipper bag gitu biar nggak rusak gitu ya. Jadi Alkitab itu benar-benar luar biasa. Dan di dalam firman ini ada kuasa, makanya ketika saya membagikan firman selalu pasti banyak firmannya, karena firman ini yang bisa mengubah saudara. Bukan kata-kata saya, bukan pengalaman saya, tapi firman Tuhan. Di Hosea 4 ayat 6 ditulis bahwa umatku binasa karena tidak ada pewahyuan. Oke? Dan di Yohanes 8 ayat 32 ditulis, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita harus benar-benar mengerti apa itu Injil. Karena jika kita tidak mengerti, kita akan binasa karena kita tidak mempunyai pewahyuan atas sebenarnya Injil itu apa sih? Oke? Coba kasih tahu kiri kanan, coba senyum dong. Ini firmannya bakal mengubah hidup saudara gitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, untuk saudara lebih mengenal saya bakal tunjukkan klip. April kemarin saya dengan sekitar 45 murid-murid lain kita pergi ke Afrika Selatan, dan di sana kita melihat begitu banyak mujizat, kita mengabarkan Injil. Waktu saya di sana saya merasa saya kayak di dalam kitab para rasul, bener loh, kayak wah Tuhan ini asik banget. Percaya atau enggak, kita bisa tontonin nama videonya yang Indo ya. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? He leaves the 99 and goes after the one. I know the Indian that go after the one. He's the father that runs to the son. He's the father that runs to the one. Do you see that he wants to help you? His heart for you is love. Nobody ever told me that Christ wanted to live on the inside of me. I thought I was getting born again to go to heaven one day. I thought that I was just trying to go to heaven, but God came to put heaven back into me. The Word of God does not say, now unto you who is able. It says, now unto him who is able. Anyone under the sound of my voice, healing and power. It says that Jesus went about preaching the gospel and healing all those who are oppressed of the enemy. And so right now, in the same way that Jesus did, we command sickness to go, we command demons to go in the name of Jesus, and healing in Jesus' name. We are going to move into the houses and tell them, give them only one message, the message of the cross. Jesus Christ, that is alive. Right now, in the name of Jesus. How's that feel? Fully pain? There's no pain anymore. Wow.
Puji Tuhan ya. Aku setiap kali nonton film itu selalu merinding karena apa ya, lihat ini anak-anak muda loh, bukan orang-orang sakti. Ini orang-orang yang saya ketemu setiap hari, mereka makan burger, mereka pergi ke mall, mereka nonton YouTube, tapi mereka hidupnya begitu berdampak. Mereka berjalan dengan kuasa Injil kemanapun mereka pergi. Ya, saya juga pergi ke sana dan ketika saya bagiin kesaksian, saya ingin setiap saudara di sini tahu bahwa setiap kesaksian ini bukan untuk membesarkan saya, tapi untuk memberitahu kepada setiap saudara bahwa ini tuh bisa untuk setiap orang percaya. Saya juga orang Indonesia yang makan nasi 3 kali sehari. Walaupun hari ini cuma makan bakmi sih ya, tapi aku juga makan nasi 3 kali sehari, tapi Tuhan bisa pakai saya. Kalau Tuhan bisa pakai saya, betapa lebih banyaknya lagi Tuhan bisa pakai saudara-saudara di sini. Oke. Injil ya. Mungkin lucu ya lihat anak muda biasanya kalau khotbah kan banyak ceritanya ya, tapi kalau kali ini saya bakal banyak firmannya, nggak apa-apa ya, karena ini benar-benar gitu, enak banget gitu, rasanya kayak makan steak gitu, enak gitu ya. Yuk kita buka bersama-sama ke Galatia 1 ayat 6. Kalau udah ketemu bilang ketemu. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi di sini di dalam cerita Galatia ini, orang-orang Galatia ini telah mendengar Injil, tetapi dalam kehidupan mereka sudah mengikuti sebuah Injil yang lain. Waduh, ya. Ini yang benar-benar kenapa kita harus benar-benar mengerti apa itu Injil, karena di dalam Alkitab ditulis bahwa Injil adalah kuasanya Tuhan. Kalau kita lanjut ke Galatia 3 ayat 1 sampai 2 ditulis, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?" Percaya, iman. Di sini ditanyain orang Galatia, apakah kamu menerima Roh Kristus dari perbuatanmu, dari mengikuti hukum Taurat, atau dari percaya kepada Injil? Ada yang tahu jawabannya? Apa dari percaya atau mengikuti hukum Taurat? Percaya. Aku lanjut ya, di Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16 ditulis ini, "Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik atau Injil itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi ini ngomongin tentang Injil, gak setiap orang percaya tentang kabar baiknya nih. Kabar baiknya apa sih ya? Kalau kita tarik, ini Roma 10 ayat 16, kita tarik 6 ayat sebelumnya, Roma 10 ayat 10 ditulis, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Jadi orang berdosa dibenarkan melalui tindakan yang baik, melalui dapat banyak followers baru dibenarkan sama Tuhan. Melalui apa? Percaya, iman. Satu lagi ya, Roma 9 ayat 31 sampai 32. Ini kita tarik berapa ayat sebelumnya? Ditulis ini, "Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan." Jadi orang-orang Israel ini mereka tidak percaya, karena mereka tidak percaya mereka bisa dibenarkan melalui perbuatan. Melalui apa? Melalui iman. Kabar baik ini bahwa kita bisa dibenarkan, kita bisa menjadi benar dengan Tuhan melalui percaya kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 8, "Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah."
Sampai di Galatia 6 ayat 14 ditulis, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Paulus di sini berkata bahwa saya nggak bisa bermegah karena kebaikan saya nggak bisa bermegah karena perbuatan saya, tapi saya bisa bermegah dalam kayu salib Kristus. Saudara, tahukah ketika Yesus mati di kayu salib, dia membuat saudara menjadi benar dengan Tuhan. Dulunya yang kita jauh dengan Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati ganti kita dan kita menjadi benar dengan Tuhan. Kita yang tadinya jauh, yang tadinya terpisah sama Tuhan, kita menjadi bersatu lagi dengan Tuhan. Oke? Sampai di Roma 3 ayat 21. Ini yang terakhir ya, kita buka bersama ya, Roma 3 ayat 21. Roma 3 ayat 21 ditulis, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Tidak ada perbedaan. Jadi kebenaran di sini kalau mau tahu bahasa Yunaninya, ini bukan kebenaran artinya ada kebohongan dan kebenaran, bukan ya. Di sini kebenaran dari bahasa Yunani diakosine, yang artinya menjadi benar, kayak misalnya apa ya, orang yang masuk penjara dia tidak dibenarkan tapi jika hakim bilang oh dia tidak bersalah, dia telah dibenarkan. Dan di sini ditulis bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus telah dinyatakan. Di sini ada yang tahu nggak nama Yesus? Yesus kan itu bahasa Yunani kan ya. Kalau bahasa Inggris kan Jesus gitu ya. Bahasa Jerman Yesus. Bahasa Ibraninya atau bahasa Aramaiknya ada yang tahu nggak aslinya tuh apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nama aslinya itu Yeshua. Tahu nggak artinya apa? Itu ngomong tentang Allah. Shua artinya menyelamatkan. Ya, nama saya kan Yonatan kan, itu datang dari kata Natan. Tuhan, Natan memberi, oke? Yeshua. Setiap kali kita bilang saya percaya kepada Yesus, kita sedang mengatakan bahwa kita percaya bahwa Allah menyelamatkan. Kita bukan percaya akan perbuatan kita yang menyelamatkan diri kita. Kita bukan percaya bahwa nilai kita yang menyelamatkan kita, tapi kita percaya bahwa Yeshua, Allah menyelamatkan kita, Yesus. Dan percaya ini melepaskan kita dari hukum, oke? Di dalam sini ditulis bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan, kebenaran Allah yang datang karena iman, bukan karena perbuatan. Ya di sini mungkin udah mulai deg-degan, ini ngomongin apa nih ya? Tapi kenapa kebenaran oleh iman itu penting? Kenapa sih kita perlu kebenaran oleh iman gitu? Kenapa sih enggak? Apa sih pentingnya gitu? Karena di Galatia 5 ayat 6 ditulis, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Jadi sunat atau tidak bersunat itu ngomong tentang hukum Taurat ya. Tetapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Katakan kepada saudara, teman-teman yang di sekitarnya, iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, jika kita menghabiskan keseluruhan hidup kita hanya untuk berbuat hal-hal baik, untuk menyenangkan Tuhan, kita gak akan pernah bisa berjalan di dalam apa yang namanya iman yang bekerja dalam kasih. Banyak orang itu kehidupan kekristenan mereka itu bukan bekerja iman dalam kasih, tapi kehidupan mereka itu seperti ingin naik tangga untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau ngelakuin ini, saya mau ngelakuin itu, saya mau ngelakuin ini untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah senang dengan mereka karena perbuatan Yesus di kayu salib.
Jujur dulu saya waktu saya menjadi orang Kristen sebelum saya benar-benar mengerti Injil, saya hidupnya penuh dengan stres, penuh dengan kekhawatiran. Waduh, saya hari ini baca Alkitabnya belum cukup. Waduh, saya hari ini belum berdoanya kuotanya belum penuh gitu. Tetapi di dalam firman ditulis jika kita ingin hidup oleh satu hukum, di dalam hukum Taurat kita harus menghidupi semuanya. Teman-teman, saudara mengertikah bahwa perbuatan baik kita tidak akan pernah sampai dengan kebenarannya Allah. Karena dia begitu suci, dia begitu kudus. Hanya pemberian kasih Yesus yang membenarkan kita. Dan di sini ditulis bahwa hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Katakan kepada teman di sebelahnya, iman yang bekerja oleh kasih. Jika kita mengerti oleh iman bahwa kita benar, dari situlah kita baru bisa mulai hidup di dalam kasih. Karena kita mengerti betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi waduh, kalau iman doang tahu nggak? Di Yakobus 2 kan ditulis bahwa bukan hanya iman tapi perbuatan juga perlu gitu ya. Perbuatan bukan hanya karena iman tapi perbuatan juga diperlukan gitu. Tapi sadar nggak? Di sini ditulis bahwa perbuatannya atau pekerjaannya datang dari tempat iman yang bekerja oleh kasih, bukan dari tempat perbuatan sendiri yang nggak yakin atau enggak ya Tuhan sayang sama saya. Ada iman ketika kita mulai dari tempat iman bahwa saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan begitu sayang sama saya. Di sanalah iman kita bisa bekerja dalam kasih. Dan kasih ini begitu luar biasa. Di Reading kita punya satu cerita ya. Jadi di sana salah satu pendeta kita, dia kalau doain orang banyak tuh bisa sembuh gitu ya. Di McDonald, di mana-mana. Dia bisa doain orang, dia bisa membagikan Injil. Dan satu hari dia lagi pergi sama seseorang yang lain yang begitu marah, dia gak percaya bahwa Tuhan masih bisa menyembuhkan gitu. Dan satu hari dia di McDonald, dia lihat satu ibu-ibu dan dia datang kepada ibu ini. Dia bilang, ibu sakit, punggungnya sakit ya? Iya aku tahu, boleh gak saya doakan ibu? Boleh. Dan dia doakan, dan gimana rasanya? Waktu dia cobain, sembuh. Dan di situ dia bisa bagikan Injil. Tahu gak ibu bahwa Tuhan Yesus tuh sayang banget sama ibu. Orang yang tadinya marah, melihat pendeta ini, dia menangis. Kenapa? Dia bilang, selama ini saya coba doain orang sakit, mereka gak sembuh-sembuh dan saya marah sama Tuhan. Tapi saya tahu bahwa saya salah karena saya tidak mendoakan orang dengan kasih. Di dalam Alkitab ditulis bahwa 1 Korintus 14 ayat 1 bahwa kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tahu gak? Karunia-karunia roh, kuasa Allah bekerja ketika ada kasih. Kenapa sih ini penting? Siapa di sini tahu bahwa kita sebagai manusia kita diciptakan serupa dengan gambaran dengan Allah. Di Kejadian ditulis bahwa mari kita jadikanlah manusia serupa dengan gambaran kita. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 8 ditulis bahwa Allah adalah kasih. Tahu gak saudara bahwa saudara dan saya dan setiap orang percaya kita diciptakan dalam gambaran Tuhan, yaitu gambaran kasih. Ketika orang kita jalan-jalan di mall, shopping, main ke Game Master, kemanapun, ketika orang melihat kita, mereka harus melihat, wow, saya melihat kasih. Tetapi Adam jatuh. Dan ketika Adam jatuh, apa yang diciptakan? Self. Di Yakobus 3 ayat 16 ditulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Every evil thing. The product of the fall was self. Ketika Adam jatuh, ketika Adam melanggar hukum Tuhan, Adam dan Hawa mereka langsung ngapain? Apa mereka langsung berdansa? Apa mereka langsung
Wow, kita sudah makan apel, mari kita beli laptop apel. Gitu kah? Ada yang ingat gak ketika Adam dan Hawa jatuh, apa hal pertama yang mereka lakukan? Bersembunyi. Kenapa? Karena mereka sadar tentang dirinya sendiri. Waduh. Sekarang kita lihat di seluruh bumi, kita lihat orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan di sana ada kekacauan dan segala hal yang jahat. Dan yang lebih sedih lagi, itu kadang-kadang aku lihat orang Kristen yang gak mengerti bahwa Tuhan Yesus tuh menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Hanya melalui Injil, saudara bisa menjadi dirimu sebenarnya. Hanya melalui Injil, saudara bisa menjadi dirimu sebenarnya. Ya saya melihat begitu banyak orang, mereka mengangkat tasnya, mereka masing-masing isinya banyak batu, banyak kebencian, banyak marah. Tapi kan gue juga punya hak dong, banyak kesinggungan, mereka bawa-bawa. Seolah-olah itu hal biasa. Lu gak ngerti gue ya? Gila, cewek itu tadi ngomongin gue kayak gini. Gue tersinggung banget. Saudara, Injil membebaskan dirimu dari setiap hal yang ada di dalam tas ini. Karena setiap hal yang ada di dalam tas ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tuhan menciptakan kamu dan saya di dalam gambaran kasih. Tapi kasih hanya bisa, kita hanya bisa mulai masuk dalam gaya hidup yang penuh dengan kasih ketika kita mengerti bahwa kita benar dengan Tuhan. Ketika kita hidup dari kebenaran yang datang oleh iman. Karena iman bekerja melalui kasih. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang begitu penting untuk setiap umat Kristen, setiap orang Kristen. Saya sendiri kadang-kadang lupa. Jadi misalnya ambil contohnya berapa waktu kemarin ini saya sempat tiba-tiba ngerasa stres, tiba-tiba ngerasa aduh rasanya kayak aku jauh ya dari Tuhan, rasanya kayak aduh kayak Tuhan marah ya, aku baca Alkitab kurang atau doanya kurang, aduh gimana ya gini. Dan aku mulai ngerasa waduh nih, dan mulai dari situ, dari tempat kekhawatiran itu mulai gampang tersinggung, mulai gampang megang-megang hak diri sendiri, tapi kan gini, tapi gitu. Dan tiba-tiba Tuhan ingetin aku, Yonatan, kamu sadar gak kamu tuh benar oleh iman gitu. Tiba-tiba dari tempat yang aduh aku gak cukup gitu, tiba-tiba aku bilang oh iya ya Tuhan, Tuhan sayang ya sama aku. Aku benar dan aku diciptakan untuk menjadi kasih. Dan dari situlah tiba-tiba ada kekuatan di dalam hati aku untuk menjadi kasih gitu. Ketika orang marahin saya, maki-makin saya di depan saya nggak harus pendem marah lagi kayak sinetron balas dendam. Saya bisa, waduh Tuhan, orang ini nggak tahu ya siapa diri dia sebenarnya ya. Kalau dia tahu bahwa dia dikasih sama Tuhan, dia nggak bakal kayak gini. Dan saya nggak bilang saya sempurna ya, jauh, belum sempurna sama sekali. Tapi saya, at least saya mengerti bahwa itulah arahnya saya. Saya harus berjalan mengikuti arah kasih. Karena saya diciptakan dalam gambarannya Allah, gambaran kasih. Yang paling gua bingung tuh ketika orang-orang Kristen tuh jadi Kristen tapi bilang, kan gua bukan Yesus. Ya ampun, kalau bukan kamu yang jadi Yesus, siapa yang jadi Yesus? Bagaimana dunia bisa melihat bahwa Yesus itu nyata? Tahu nggak? Kita tuh Paulus bilang bahwa dia itu seperti budak kepada seluruh dunia untuk menyatakan bagaimana Tuhan sebenarnya kepada mereka. Di dalam Alkitab ditulis setiap makhluk menunggu-nunggu waktunya anak Allah dinyatakan. Kalau bukan elu yang jadi Yesus, siapa lagi? Saya bukan marah ya, tapi greget gitu. Kalau bukan kita yang menjadi kasih, siapa lagi? Di dalam firman ditulis, bagaimana mereka bisa mengenal Allah jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan Injil? Saudara, boleh minta keyboardis maju. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa hidup saudara itu lebih dari yang saudara tahu sekarang. Saudara mempunyai rencana yang indah yang Tuhan sudah persiapkan untuk saudara. Untuk menjadi kasih kemanapun saudara pergi.
Kemarin saya sama papa saya kita ke pasar dan di sana saya lihat ada ibu-ibu tangannya punya masalah gitu. Dan di sana tiba-tiba Tuhan gerakin saya, doain tuh orang gitu. Ya udah aku doain. Ya Bapak bersyukur Tuhan untuk boleh saya tanya dulu ya, Bu boleh nggak saya doain ibu? Boleh. Saya doain ibu ini 3 kali dan kebetulan bisnya udah jemput, saya harus jalan. Dan ibu ini gerakin tangannya terus setelah saya doakan. Dia mengalami sebuah perubahan dalam tangannya dia. Dan saya bilang kepada dia, Ibu saya harus jalan tapi Tuhan Yesus sayang sama ibu. Saudara, jika bukan kita yang melakukan itu siapa lagi? Kita hidup, yang paling menyedihkan tuh saya melihat banyak orang Kristen hidup kesini sana. Di dalam gedung gereja kita mengangkat tangan kita menyembah Yesus. Kita mencintai Yesus. Tapi di dalam dunia kita gak mau menyatakan dia. How sad gitu. That's not the gospel. Itu bukan Injil, itu bukan panggilan hidup saudara. Saya begitu sedih melihat begitu banyak orang, mereka begitu sibuk melakukan pekerjaan pelayanan, termasuk saya dulunya. Tapi mereka masih mementingkan dirinya mereka sendiri. Dan di Efesus 6 ayat 13 kita sering lihat di sekolah minggu ya, Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13 di sini diceritakan tentang perisai atau the armor of God. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan atau righteousness, kebenaran. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Tapi saya melihat begitu banyak Kristen, kita lupa pakai ketopong keselamatan. Kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Kita masih mencoba mendapat kebenaran. Kita masih berusaha untuk dibenarkan oleh Allah ketika Yesus sudah membenarkan kita di kayu salib. Mereka gak memakai helmet mereka. Baju ziarahnya, righteousness. Mereka gak mengerti bahwa mereka sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi mereka buang itu baju ziarah, mereka coba bikin baju ziarah mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Akhirnya kehidupan mereka tidak dalam kebenaran, mereka gak punya ikat pinggang kebenaran. Dan mereka gak punya perisai iman karena kehidupan mereka bukan lagi dalam iman lagi, tapi dalam usaha mereka sendiri. Saudara, Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk setiap saudara di sini. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk menghapus dosa saudara, tetapi untuk membebaskan saudara dari dirimu sendiri, dari kebencian, dari kegelisahan, dari setiap gengsi, dari setiap kesinggungan. Dia mati untuk membebaskan kita dari diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya, yaitu kasih. Dan jika bukan kita yang menjadi kasih, siapa yang akan menjadi kasih? Dunia menunggu-nunggu, seluruh makhluk ciptaan dunia menunggu-nunggu harinya dinyatakan anak-anak Allah. Kapan anak-anak Allah akan bangun, akan bangkit menjadi siapa diri mereka sebenarnya dan menjadi kasih dalam dunia ini. Saya tadi kasih lihat foto anak-anak doain orang di mall, doain di rumah sakit, doain di rumah orang, mereka sembuh dan mereka membagikan Injil. Bukan hanya untuk wah-wahan doang, tapi untuk menginspirasi saudara bahwa jika ada itu di dalam Alkitab, itu juga porsi saudara sebagai orang percaya. Jika bukan kita, siapa lagi? Emang saudara kita mau tahu Tuhan dari apa kucing gitu? Tuhan mau pakai saudara. Dan Tuhan mau membebaskan saudara dari segala beban-bebannya saudara.
singgungan saudara, gengsi saudara, iri hati saudara, segala hal yang mencakup diri saudara sendiri. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dari ini, supaya saudara bisa hidup seperti siapa yang Dia sudah ciptakan saudara untuk menjadi, yaitu menjadi kasih Allah. Thank you Tuhan. Aku pengen kita tutup mata kita.